Ya, ini nggak mungkin ini ya, nggak mungkin kita petakan ke sini ya, karena A itu harus punya tepat 1 ya. Jadi misalkan saya punya lagi di sini adalah 4 ya, ini kurang gede gambarnya. Nah, sehingga yang di X ini bisa, yang di B ini bisa terpetakan dengan semua anggota di A gitu. Ya, begitu ya teman-teman ya, intinya ya. Jadi sebenarnya nggak susah nih untuk yang ini tadi, untuk yang satu ke satu, untuk yang fungsi biasa sama fungsi pada ini ya. Bagaimana cara membedakannya, sebenarnya sudah cukup jelas ya tadi penjelasan yang ada di sini. Nah, ini juga ada soal latihan ya teman-teman ya. Ini silahkan yang mau mengerjakan. Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa yang mengumpulkan ke saya ya. Tapi mana belum sempat saya cekin satu persatu ya teman-teman ya. Dan ini juga beberapa saya ambil untuk tugas satu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa tugas satu sudah saya share di LMS, itu sudah mulai bisa dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan aja. Dan soal-soalnya juga saya ambil dari latihan yang ada di slide ya semuanya ya. Ya, seingat saya semuanya saya ambil dari sana dan nggak ada yang dari luar situ. Jadi silahkan dikerjakan saja ya untuk tugasnya. Baik, untuk fungsi dan relasi ini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum saya lanjut ke topik berikutnya. Aman ya, masih gampang ya ini ya. Tadi belum saya balikan. Nah, oke ya, teman-teman, kalau memang sudah aman untuk fungsi dan relasi, kita coba bahas ke topik kita selanjutnya, yaitu tentang aljabar boolean ya, teman-teman ya. Ini mungkin barangkali sudah banyak yang pernah mendengar istilah boolean di sini ya, teman-teman ya. Dan sama seperti yang pernah, misalkan yang sudah pernah dengar ya, teman-teman ya. Aljabar boolean ini hanya itu merupakan suatu operasi yang hanya bekerja pada dua buah bilangan saja ya, teman-teman ya, yaitu bilangan 0 dan juga 1. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk operasi-operasinya dalam aljabar boolean ini ada 3 macam operasi yang berlaku, yaitu komplement, kemudian penjumlahan, dan juga perkalian. Ya. Nah, komplement itu merupakan kalau kita bilang pada ini ya, kita katakan dalam aljabar biasa itu sama halnya dengan minus ya, ada minus atau negasinya gitu, negatifnya, dinegatifkan lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kita punya, ya karena cuma ada dua ini ya, dua bilangan aja, kalau 0, kalau kita komplementkan atau kita negasikan itu jadinya 1. Dan kalau dia nilainya 1, kita komplementkan jadinya nilainya adalah 0. Gitu ya, sesimpel itu ya, tinggal dibalik-balik aja gitu. Ya, gitu ya. Nah, untuk penjumlahan itu dinotasikan dengan tanda plus ya, teman-teman ya, seperti penjumlahan pada aljabar biasa. Yang mana ini kalau dalam kita kembali lagi ke logika ya, teman-teman ya. Balik lagi ke logika. Bentar. Cek. Halo, suara saya kedengeran nggak ya, teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, soalnya di tab apa, Zoom saya ini kayak nggak ada. Kan biasa kalau kita ngomong kan di tombol gambar mikrofonnya kan ada hijau-hijau yang naik ya, tapi di sini kayak nggak jalan dari tadi. Iya, Pak. Aman. Aman ya? Ya udah. Oke, saya takutnya nggak ini aja. Ya, teman-teman, kalau dalam logika itu plus itu kita ibaratkan dengan OR ya, teman-teman ya. Aturannya. Jadi aturannya pun sama dengan OR juga ya, teman-teman ya. Nah, untuk 1 plus 1 itu nilainya bukan 2 ya, teman-teman ya, tapi melainkan adalah 1.
1 plus 0 ya seperti perhitungan biasa, 1, 0 plus 1 juga 1, 0 plus 0 nilainya juga akan menjadi 0. Ya, untuk penjumlahan seperti itu ya, simpel ya caranya. Kan sebetulnya lebih mudah daripada aljabar biasa ya ini. Nah, untuk perkalian boolean itu dinotasikan menggunakan titik ya, teman-teman ya. Atau kalau dalam logika proposisi itu itu nilainya itu seperti n ya. Yang aturannya ya kalau 1 kali 1 nilainya 1, 1 kali 0 ya 0, 0 kali 1 ya 0, 0 kali 0 hasilnya tetap 0. Oke, teman-teman. Oh ya, ini ada yang nanya. Ya, ini karena saya buka PDF-nya jadi nggak, apa mungkin saya sini ya. Saya full screen kan aja ya, biar lebih jelas ya. Ya itu ya teman-teman ya, untuk perkalian. Nah, adapun untuk fungsi di aljabar boolean ini juga dikenal yang namanya fungsi ya, teman-teman ya. Yang mana fungsinya ini ya mirip juga seperti fungsi pada aljabar biasa ya, teman-teman ya. Ya, ini untuk teorinya, jadi silahkan dilihat. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya ya sama ya. Jadi ini perhatikan yang di bawah dulu ya, teman-teman ya. Jadi untuk fungsi ya kita ibaratkan f, variabelnya apa aja yang terlibat. Misalkan di sini ada x dan y, x, y, maka kita tinggal tuliskan aja fungsinya yang itu mengandung variabel x dan juga variabel y. Nah, untuk slide ini sendiri itu misalkan yang dibahas itu adalah kalau kita punya nilai seperti ini ya. Kalau x-nya 0, y-nya 0, fungsinya 0 tuh harus dibuat seperti apa fungsinya. Ya, dengan nilai seperti ini pokoknya harus dibuat seperti apa fungsinya yang mungkin bisa terbentuk gitu. Nah, untuk kasus ini yang mungkin terbentuk adalah fxy-nya itu adalah min x kali y ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Salah satu solusi yang mungkin adalah seperti ini gitu. Ya, ini coba aja dimasukkan ya. Ini kalau x-nya 0, masukkan ke fungsi ini dapatnya berapa? Jadi kan pasti min x-nya kan jadi 1 ya. 1 kali 0 tetap 0. Oke, untuk langkah-langkahnya bagaimana bisa dapat solusi seperti itu. Tadi ini ada pembahasannya nggak ya di slide ini ya? Nggak ada ya sepertinya ya. Ya ini sebenarnya untuk bagaimana buat fungsinya, sebenarnya nggak ini sih sebenarnya teman-teman ya. Ya dicoba-coba aja sih sebenarnya menurut saya ya. Karena sebenarnya yang saya pelajari selama ini yang kita punya fungsinya dulu baru kita buat tabelnya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin ini sebenarnya dicoba-coba aja sih kalau menurut saya sih. Pakai itu Pak, Atau minta ada rem, minta rem ya. itu apa sum of product. Oh iya ya pakai SOP Rem. itu ya. 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 Ya, tapi untuk di sini kayaknya nggak ada pembahasannya ya di slide ini ya. Ya betul ini yang mungkin teman-teman yang sudah belajar jauh tentang digital ya itu ada perhitungan bagaimana mendapatkan ini ya. Tapi saya rasa untuk mata kuliah matematika diskrit ini kita nggak ada pembahasan sampai situ ya. Nanti mungkin teman-teman akan pelajari itu di mata kuliah sistem digital ya teman-teman ya. Nah, ini sistem digital udah dapat belum ya teman-teman ya? Untuk kelas harusnya semester 3 ini kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ada pembahasan soal ini nggak teman-teman? Soal yang itu ya SOP terus ya 2 minggu yang lalu Pak, ada ya pembahasannya ya. cuman nggak ada Vicon Pak. Oh nggak ada. Oke oke. Nah ini masalahnya ya tapi sayangnya untuk mata kuliah kita di matematika diskrit ini nggak sampai itu ya pembahasannya ya teman-teman ya.
Itu dilihat, kalau min term itu dilihat angka satunya Pak, di if X Y itu. Itu kan ada di baris kedua itu yang X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 itu berarti negasi min X. Y-nya itu 1 berarti Y, berarti min X kali Y itu. Iya, iya, betul, betul. Itu cuman untuk saya apa? Kayaknya harus baca lagi ya kalau mau menjelaskan ya. Ini takutnya kalau saya menjelaskan sekarang takut apa? Takut salah arah ya. Makanya saya Iya, belum kalau jelaskan dulu. kalau dibikin terbalik, misalnya negasi X kan satu, satu kali Mm-mm. nol memang nol gitu. Terus negasi nol ini satu, satu kali satu, satu, nol kali nol, nol, nol kali satu, nol. Itu memang iya sih, Pak. Cuman yang saya masih bingung itu kenapa bisa jadi Iya, ini? Kan nggak, tadi kan maksudnya pembuktian terbaliknya ya, betul. Saya paham di situnya. Ketemu itu aja masih agak bingung. Kasih, Pak. iya, kayak gitu ya. Benar, apa saya baca dulu ya soal itu ya. Atau nanti aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi akan saya coba bahas ya. Ini cara mendapatkannya seperti apa. Ya, Pak. Atau mungkin tapi siapa? Mas Rizal mau ini, mau bantu ini Iya, menjelaskan jadi bagaimana? ada Boleh. dua cara ini Pak untuk Hmm. dapetin rumusnya. Rumus pertama itu min term, rumus Iya, kedua itu max term. Kalau min term itu adalah sum of product. Nah, itu yang kita lihat hanyalah yang outputnya satu di dalam kolom hasil. oke, oke, Nah, oke. yang kolomnya satu itu kan cuma ada satu. Berarti ini lebih efektif pakai min term daripada pakai max term. Kalau pakai max term kan yang dicari yang kolom hasilnya nol. Kalau yang Iya, iya, hasilnya iya, nol betul, tadi betul. ada tiga. Jadi lebih cepat cari pakai min term yang hasil kolomnya satu. Nah, kalau dari satu itu pembentuknya itu adalah X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X 0 berarti adalah negasi X, Y-nya 1 berarti Y. Berarti rumusnya adalah negasi X kali Y. Iya, 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 oke, oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi saya baru ingat ada sebenarnya caranya ya. Ini di eh, ini kurikulum lama ya sebenarnya. Bukan kurikulum lama sebenarnya, ini materi yang saya pakai semester lalu. Sebenarnya ada pembahasan soal itu ya. Yang seperti yang disebutkan Mas Rizal tadi, soal bentuk kanonik ya. Jadi cara mendapatkan eh, fungsi boolean ya, menggunakan metode min term dan max term ini ya, yang SOP dan POS ya. Ya, itu. Ya, cuman karena di semester ini materinya saya ini ya, saya ubah dan untuk aljabar boolean ini saya persingkat ya. Saya bahas terlalu panjang karena saya tahu juga teman-teman dapat mata kuliah sistem digital gitu ya. Jadi nggak saya masukkan lagi ke materi yang sekarang gitu. Ya, gitu ya. Jadi nanti hmm, ini kayaknya saya juga perlu waktu lagi untuk mereview lagi ya teman-teman ya. Kalau saya jelaskan sekarang, saya takutnya malah kemana-mana ya pembahasannya ya. Nah ini ya sebenarnya kita juga bisa dapat untuk sayangnya di slide ini nggak ada ya di slide yang baru ya. Ini saya juga baru nggak belum ada pembahasan. Ya karena memang sebenarnya itu ya yang saya bilang tadi kita Atau mungkin pembahasannya di itu upload aja, Pak, di add link buat bahan bacaan aja nih, Pak. iya oke, oke. Mungkin saya akan coba carikan video referensinya juga ya. Ya mungkin Oh nanti ya, Pak. bisa Makasih, Pak. lebih bantu teman-teman ya. Oke, oke. Nah itu ya teman-teman, nah, ini sebenarnya pembahasannya ternyata banyak ini ya. Kita ini kalau dari slide-nya akan saya coba revisi lagi ya untuk semester depan ya. Ini karena terlalu, kalau kita bahas soal solusi ini sebenarnya harus dibahas soal yang tadi ya, min term sama max term itu ya. Oke, oke.
nanti ya kita coba bahas itu di lain waktu ya kalau ada kesempatan ya teman-teman ya. Atau nanti akan saya coba carikan uploadkan materi yang terkait dan juga mungkin kalau ada video tambahan bisa saya masukkan juga ke adlink. Ya ini banyak soal kripto ya ternyata ya pembahasannya ya teman-teman. Oke baik, jadi mungkin saya langsung skip ke bagian ini aja ya teman-teman ya, bagian masalah dualitas atau duality ya dalam ekspresi boolean itu. Bukan sampai dualitas ya, ini harusnya ada satu lagi ya pembahasannya soal literal ya. Ya ini kayaknya perlu banyak perbaikan slide ini ya teman-teman. Maaf saya kurang waktu bikin kurang terlalu membaca isinya jadi kurang maksimalisnya ini. Baik ya teman-teman, selanjutnya soal ekspresi boolean ini ya, ada yang namanya dualitas atau duality ya dalam istilah ekspresi boolean ini ya teman-teman ya. Yang mana untuk dualitas ini itu adalah cara untuk menukar penjumlahan dan perkalian dan juga menukarkan nilai 0 dan 1 dalam suatu fungsi boolean. Gitu ya teman-teman ya. Ya misalkan di sini saya punya fungsi x kali y plus z, maka dualitinya itu adalah x ditambah y kali z ya. Ya, kalau dibalik aja ya ini sebenarnya perkalian sama penjumlahannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan juga kalau misalkan saya punya ini, min x dikali 1 ditambah min y ditambah z, ya bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi min x, kalinya diganti plus, satunya diganti 0, ini min y, tetap min y, plus ganti kali, belakangnya z gitu ya. Ya tinggal ditukar aja untuk penjumlahan dan juga perkaliannya. Begitu juga kalau ada nilai 0 dan 1 itu juga perlu ditukar. Nah ini selanjutnya soal hukum-hukum dalam aljabar boolean ya teman-teman ya. Ya misalkan dibaca aja, jadi kalau ada apapun kita punya nilai, kalau kita jumlahkan ya, ini penjumlahan sebenarnya, atau dalam, ini nggak konsisten ya materinya ya. Ya ini kayaknya perlu saya revisi lagi. Ya kalau kita jumlahkan dengan 0, itu pasti hasilnya akan kembali lagi ke asalnya ya, x kita jumlahkan dengan 0, dapatnya 0. Kalau kita kalikan dengan 1, maka nanti akan kembali ke nilai sebenarnya. Itu yang disebut sebagai hukum identitas gitu ya. Ini hukum-hukum yang ada dalam aljabar boolean. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, aljabar boolean ini sangat luas ya penerapannya ya teman-teman ya. Yaitu terutama di bidang jaringan penskalaran dan juga dalam rangkaian digital. Ya, nah ini untuk saklar sendiri itu merupakan sebuah objek yang memiliki dua keadaan, yaitu buka dan tutup. Jadi peubah dalam fungsi booleannya itu kita ibaratkan sebagai gate atau gerbang ya, yang itu bisa penerapannya bisa berbagai macam, misalkan untuk listrik, air, gas, dan benda lain yang mengalir secara fisik. Nah, gerbang ini itu kita ibaratkan sebagai kerannya ya, yang mana untuk satu itu biasanya untuk buka ya, dan yang nol itu untuk tutup gitu. Nah ini silakan banyak penerapannya. Kalau dalam kita nyatakan dalam bentuk rangkaian skalar ini, kita ada berbagai bentuk ya, ada yang seri dan juga paralel. Nah, untuk seri itu kalau dia itu menggunakan logika n ya teman-teman ya, atau dalam aljabar boolean itu menggunakan perkalian ya.
atau bentuknya seperti ini. Kalau paralel itu yang OR atau penjumlahan itu bentuknya adalah seperti ini. Ini seperti rangkaian yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Ya mungkin yang pernah mengambil elektro atau yang terkait itu sepertinya nggak asing ya dengan bentuk-bentuk seri dan paralel ini. Nah, ini bentuk-bentuk gate yang paling sederhana ya, misalkan input A ke B, kalau bentuknya ketemu cuma satu variabel aja yang dia berdiri sendiri, maka bentuknya ya seperti ini. Bentuk fungsi booleannya seperti ini ya, tinggal X aja ini. Kalau bentuk seri ini X kali Y, kalau bentuknya paralel itu X plus Y. Gitu ya. Nah, ada juga bentuknya dalam rangkaian digital elektronik ya, teman-teman ya. Itu biasanya dimodelkan dalam bentuk gerbang logika, yang mana ini ada 3 macam gerbang logika dasar, AND, OR, dan juga NOT ya, teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, operasi-operasi dalam aljabar boolean. Yang pertama, komplement, itu kalau dalam rangkaian logika itu, kita sebut dia sebagai gerbang inverter ya, atau NOT ya. Nah, bentuknya seperti ini. Yang mana asalnya ketika dia ada variabel yang masuk ke sini, maka nantinya dia akan nilainya berubah menjadi sebaliknya ya. Untuk kita lihat ada minus di sini. Untuk yang OR, itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti seperti tabung ya ini ya. Atau apa aja teman-teman mengimajinasikannya, ya bentuknya seperti ini. Kalau ada dua variabel yang masuk, maka dia akan kita beri tanda plus ya. Untuk penjumlahan. Nah, untuk yang N ini, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Yang lonjong seperti ini. Yang sebelah kirinya datar, tapi sebelah kanannya lonjong ya, bentuknya seperti ini. Itu gerbang N, yang mana kalau kita ada dua buah variabel masuk ke sana, maka dia akan menjadi perkalian. Ya, itu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk contohnya sendiri. Ya, misalkan saya punya fungsi boolean itu fx, y, z ya. Ini meskipun z-nya nggak ada ya, jadi sebenarnya fx, y saja sudah cukup, yaitu mana isinya adalah x kali y ditambah ini ya, komplement x dikali y. Nah, itu gimana cara menggambarkannya dalam logika? Ya, tinggal kita bikin masing-masing ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ini x ini kita karena dia dikalikan dengan y, maka kita bikin bentuk ininya ya teman-teman ya, gerbang ini ya, n ya, yang bentuknya lonjong ini. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, x aksen kali y ini kita juga bikin yang mana x-nya itu kita perlu lewatkan dulu ke gerbang inverter ini ya teman-teman ya, supaya nilainya menjadi minus ya, karena ini tanda aksen ini kan dia merepresentasikan negasinya ya, gitu. Nah, untuk yang y ini ya tinggal kita langsung masukkan aja sehingga ini dapatlah x aksen y ya. Nah, x y sama x aksen y ini karena ini ada tanda plus, maka kita hubungkan juga dengan gerbang OR ya teman-teman ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, maka dapatlah hasilnya adalah fungsi yang diminta itu ya, ada xy ditambah x aksen y, bentuknya seperti itu.
Ya, itu ya teman-teman ya, untuk pembuatan rangkaian digital ya, dari suatu fungsi boolean kita buat dia menjadi rangkaian logika. Ya, bentuknya kira-kira seperti itu caranya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Cara pembuatan rangkaian logika. Sudah ya, materinya sampai situ aja ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Nah, untuk tugasnya, saya lupa ada ini nggak ya, ada pembahasan soal, kayaknya nggak ada ya, jadi untuk tugasnya kemarin cuma sampai fungsi aja kalau saya nggak salah. Jadi ini nanti mungkin masuknya ke UTS ya teman-teman ya. Ya, ini ada pertanyaan dari mana dia, untuk berarti untuk boolean ini prosesnya seperti rangkaian listrik ya Pak? Iya, penerapannya ya, ini bisa dibilang penerapannya itu atau aplikasinya salah satunya dalam rangkaian digital seperti ini ya. Mana dia, atau dalam rangkaian listrik juga bisa ya penerapannya. Ya, dalam switching network ya kalau untuk bicara rangkaian listrik ya. Pak, terima kasih. Iya, ya sama-sama Nadia. Baik, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Dan Pak, untuk UTS-nya bagaimana ya Pak? Iya, UTS-nya kurang lebih nggak jauh beda ya teman-teman ya dengan tugas ya. Ya, kalau tugasnya kan kita kemarin ada beberapa soal yang teman-teman harus kerjakan ya. Nah, untuk UTS nanti ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya topiknya dari pertemuan 1 sampai ke 7 nanti ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan ke-7 kita ada yang namanya rekursif ya teman-teman ya, bentuk rekursif. Nah, itu di pertemuan ke-7, jadi itu juga masuk nanti. Jadi pertemuan 1 ya. Nah, dari pertama kan kita ada logika ya. Logika, himpunan, kemudian ada induksi matematika ya kemarin, relasi, fungsi, aljabar boolean, dan juga rekursif ya. Jadi ada 7 topik, dan itu nanti mungkin saya bikin dalam bentuk 5 soal ya. Nah, itu silahkan nanti disimak aja. Nanti akan pelaksanaannya kita 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Mulai tanggal 5 ya. Ya, 5 Desember itu sudah masuk UTS, dan nanti untuk mulai semester ini ya, itu nanti pelaksanaannya adalah 2 minggu ya teman-teman ya, untuk UTS-nya gitu. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi nggak ada alasan untuk ini lagi ya teman-teman ya, karena sudah diberi waktu 2 minggu, nggak ada alasan untuk terlambat lagi ya untuk UTS-nya nanti. Karena saya rasa waktunya sudah cukup panjang sekali itu ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Udah cukup Pak. Cukup ya. Oke, ini mungkin ada satu ini ya, saya kasih satu bonus lagi. Barangkali ada yang mau di bypass nilai ininya ya, nilai matematika diskretnya ya. Karena sesuai yang saya bilang di pertemuan kita yang terakhir, bahwa untuk setiap Vicon nanti akan saya bikin semacam challenge seperti ini ya. Supaya nanti ada, dan yang pemenangnya nanti bisa dapat nilai A langsung ya untuk mata kuliah matematika diskret ini.
Ya, baik ya. Ini saya sebentar. Ini soalnya saya taruh mana ya? Saya jadi lupa. Sebentar ya, sebentar. Oh, ini sebentar. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini silahkan. Dan ini ada yang mau ikutan nggak ini? Oke, Mau Pak. udah mau nggak? Oke, kalau mau ya. Kita takutnya emang pengen dapatnya dari UTS sama UAS aja ya. Kalau maunya gitu ya nggak apa-apa ya, nggak usah ikutan nggak apa-apa. Tapi kalau mau, ya ini silakan disiapkan dulu pulpen sama Gas Pak, gas. kertasnya ya masing-masing. Ini untuk Mas Iwan sama Mbak Cornelia nggak usah ikutan dulu ya, karena sudah kemarin. Jadi kalau punya jawab, kalau mau ikutan jawab juga boleh, tapi untuk nah ini teknis pengumpulannya ya, ini silakan untuk jawabannya dikirim langsung ke WA saya ya, boleh. Atau kalau mau di chat ini bisa nggak ya, gambar ke WA saja ya, biar lebih ini ya, biar lebih terurut ya, maksudnya masuknya siapa duluan kan lebih kelihatan ya kalau cuma satu doang. Siapa? Nah ke WA saja ya, jadi silakan. Ini soalnya buat rangkaian logika seperti tadi ya, jadi silakan siapkan. Nah ini saya tunjukkan soalnya ya, jadi siapa cepat. Jadi misalkan nanti di foto aja ya, misalkan mau digambar, langsung aja digambar, difoto, kemudian langsung dikirimkan ke saya. Nah nanti yang tercepat pertama nanti akan langsung dapat nilai A untuk mata kuliah ini. Ya, ini saya tunjukkan satu. Ini akan saya tunggu sampai ini ya, sampai Vikonya selesai ya, jadi nggak akan saya tutup dulu Vikonya. Nah ini ya, saya tunjukkan 1, 2, 3. Ya, silahkan dikerjakan ya. Ya,
Pak, saya udah selesai tapi nyari HP nggak ketemu, Pak. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini saya coba cek dulu yang sudah mengumpulkan. Ini ya, coba silakan. Ini dari yang mengumpulkan masih kurang tepat ya ini. Coba Pak Mas Rizal boleh, kalau mau share screen boleh atau gimana menunjukkannya? Tadi siapa Mas Rizal ya yang bilang ya? Iya, Pak. Tapi saya nyari Oh, HP nggak ketemu ya, Pak. oh. Ini ngeceknya gimana nih? Atau saya ini ya, foto pakai laptop, siapa tahu bisa deh. Oh ya, boleh. Coba. Wah, ini sudah ada beberapa yang masuk ya. Ini tunggu dulu ya antriannya ya. Ya, sabar ya, ini yang sudah mengirimkan ke saya. Ini ya, tunggu. Tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, ini yang sudah mengirimkan sebenarnya sudah banyak yang bagus ya jawabannya ya. Cuman saya kasih kesempatan dulu buat Mas Rizal, barangkali boleh. Ini saya tunggu 1 menit ya, Mas Rizal ya. Takutnya nanti yang lain merasa nggak mendapat kesempatan ya. Oke ya, kita lanjut aja ke yang lain ya. Tadi saya lihat dari waktu pengumpulannya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang mengumpulkan tadi yang urutan berikutnya yang mengumpulkan di jam ini ya, 11.01 ya. Sebentar ini saya share screen nggak apa-apa deh. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini dari ini pengirimnya siapa? Gak menyantumkan nama soalnya ini siapa? Ada yang merasa mengirimkan ini? Oh, kalau nggak ada yang ngaku, ganti ke yang lain ya. Oh, ini udah lewat chat ya. Endang Yosa. Oke. Ini benar-benar saya cek dari urutannya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama masuk tadi itu sebenarnya ada beberapa, tapi saya lihat kurang tepat jawabannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada
Ini Bu Endang ya, atau saya manggilnya Bu Endang aja ya. Nah, itu saya lihat Bu Endang di sini sudah benar ya sepertinya ya. Ya, benar ya. Untuk perkalian bentuknya seperti ini, penjumlahan seperti ini, kalian logis seperti ini. Oke, benar ya teman-teman ya. Ini apakah ada yang merasa salah? Kalau ada yang menemukan kesalahan, boleh bilang. Ya, meskipun gambarnya. Betul, Pak. Betul ya, betul gitu ya. Meskipun bentuk simbolnya kurang ini ya, kurang bagus, tapi nggak apa-apa karena mungkin Cuman terburu waktu. itu, Pak. Inputnya jadi nggak kelihatan cuma 3, seolah-olah itu jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Harusnya inputnya 3. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, biar kita ya ini ya sebenarnya bagusnya dari ini ya, maksudnya dari satu sumber ya, biar nggak kelihatan banyak seperti dibilang Mas Rizal tadi. Tapi nggak masalah ya, karena namanya juga sudah tepat ya, X, Y, Z-nya. Oke, jadi untuk kali ini selamat ya kepada... Oke, sebentar, ini ada yang Mbak Joan nih. Oke, 10.57. Sorry. Nah, ini ya, maaf ya, ini untuk Mbak Joane, ini kesalahannya adalah di yang terakhir ini, harusnya ini Z ya, bukan X ya. Jadi, meskipun kesalahannya simpel, tapi ini bisa merubah isinya ini ya, bisa berakibat panjang ya, kalau sampai ke belakang gitu. Ya, maaf ya Mbak Joane, jadi untuk bentuknya sudah betul, cuman ini yang tadi ya. Tapi ada kesalahan ya, jadi inputnya itu seharusnya yang terakhir ini adalah Z ya, bukan X gitu. Ya, jadi untuk challenge ini pemenangnya adalah selamat kepada Ibu Endang ya, Endang Yosa. Dari kelas apa? Boleh diinfokan? 03, Pak. 303 ya, oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Oh, 303 ya, dari kemarin kayaknya Mas Iwan sama Mbak Cornelia 303 juga ya. Iya, Pak. Oke. 303 semua nih yang dapat nih. Oke, itu ya. Jadi selamat. Jadi nanti untuk nilainya bisa dapat A langsung, asalkan itu ya tetap untuk tugas sama ujiannya tetap mengumpulkan ya. Karena kalau tidak mengumpulkan, saya nggak bisa input nilainya ke LMS gitu. Nah, untuk beberapa teman yang lain tadi yang sudah mengirimkan, tadi saya lihat juga sebenarnya banyak yang sudah tepat ya jawabannya, tapi karena tadi yang paling duluan adalah, dan yang paling dulu dan yang paling tepat ya adalah Bu Endang, maka pemenangnya adalah Bu Endang Yosa ya, dari kelas IT 303. Oke ya, selamat kepada pemenang. Hadiahnya nanti ya di akhir semester ya diambilnya ya, berupa nilai A ya. Ya, untuk tahun-tahun yang lain nanti kita akan adakan lagi ya untuk challenge seperti ini saat Vicon ya. Jadi nanti dipastikan aja kalau mau ikutan, jangan lupa untuk hadir pada Vicon ya. Oke, baik. Baik, itu teman-teman untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Pak, bisa dibuka jawaban yang tadi, Pak? Pengen lihat lagi, Pak. Yang yang tadi ya, oke. Yang hasil yang benernya, Pak. Oke, ini sebenarnya gambarnya juga kurang ini ya. Nggak apa-apa, cuman Bagus. Iya, oke. sedikit gambaran. Nih, ini saya download dulu deh biar WA saya. Tinggal sedikit lagi.
Ya gampang ya sebenarnya. Nanti untuk UTS nanti akan salah satu soalnya pertanyaannya akan semacam itu ya teman-teman ya. Iya Pak. Oke, jadi mungkin nanti disiapkan aja. Oh, actionnya kayak gitu. Actionnya sudah. Oh, Nah itu ya. oke sip. Oke, thank you Pak. Oke, sama-sama. Ya, atau ya teman-teman, ada pertanyaan lagi kah untuk hari ini? Ya, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk Vicon kita hari ini, dan ini akan menjadi Vicon terakhir kita ya sebelum UTS teman-teman ya, karena ya seharusnya minggu depan ada, tapi karena di Unsia akan ada rapat kerja ya para dosen gitu, jadi nanti akan dilaksanakannya full selama 3 hari ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu, maka saya untuk Sabtu depan tidak bisa adakan Vicon ya. Jadi buat teman-teman, Vicon kita 3 kali aja ya untuk sampai sesi UTS ini. Dan nanti untuk ujiannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, berupa pengerjaan soal juga ya seperti tugas kemarin ya, tapi nanti kemungkinan akan ada 5 soal, yaitu mencakup materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Dan untuk sekarang nanti tidak akan ada perpanjangan ya teman-teman ya, karena pelaksanaannya itu adalah 2 minggu. Saya rasa juga sudah terlalu panjang ya 2 minggu itu ya. Jadi maksudnya kebangetan lah kalau nggak bisa mengerjakan gitu ya dalam 2 minggu itu. Nah, kalau teman-teman ada kendala yang tidak bisa ditinggalkan ya selama 2 minggu itu, misalkan ada kegiatan ya misalkan ke pedalaman gitu ya yang memakan waktu lama atau yang semacam itu, nanti silahkan segera lapor ke saya ya teman-teman ya. Dan lapornya itu jangan setelah semester berakhir gitu ya, karena kemarin ada beberapa yang kasusnya seperti itu, kendalanya di UTS tapi lapornya itu habis semester berakhir. Nah itu seperti itu nggak akan saya terima ya teman-teman ya. Jadi segera aja lapornya, jangan terlalu lama, supaya nanti saya juga bisa bantu untuk misalkan adakan UTS susulan gitu ya, atau ujian susulan. Ya seperti itu aja teman-teman untuk Vicon kita hari ini. Jadi kita sudah ada 3 pemenang yang akan dapat langsung nilai A ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lain dinantikan aja untuk challenge-challenge selanjutnya. Ya nanti mungkin kalau challenge-nya agak sulit, saya bisa pertimbangkan untuk lebih dari 1 pemenang ya. Tapi ini tadi karena terlalu gampang menurut saya, jadi saya bikin 1 pemenang dulu aja. Ya, terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Kita ketemu lagi di pertemuan, ya nanti saya kabarin aja ya. Jadi saya belum pasti juga kapan bisa ketemu lagi. Baik teman-teman, selamat siang ya. Saya akhiri Vicon kita hari ini. Mohon maaf tadi banyak kekurangan, banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan dengan baik. Ya, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup. Selamat siang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Recording stopped.